Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, silakan ketua kelasnya pimpin doa dulu, Alif. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa sesuai ajaran agama masing-masing. Berdoa mulai. Warzuqani fahma. Amin ya robbal alamin. Oke, hari ini siapa yang tidak masuk? Oke. Siapa tadi, Nak? Kelvin, Zulfa, Rahma ya? Sakit izin Alpa? Siapa yang Alpa? Rahma. Zulfa? Kelvin? Izin. Oke, silakan rapikan tempat duduknya. Ambil sampahnya, jikalau ada sampah, silakan buang ke kotak sampah ya. Oke, hari ini kita belajar mengenai hak dan kewajiban. Nah, di sini Bu nanya, ada yang tahu apa itu hak dan kewajiban? Siapa? Angkat tangan, siapa yang tahu? Ya. Yang tahu silakan angkat tangan. Siapa? Apa? Ya, silakan Radit. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Itu adalah sesuatu hasil yang melakukan kewajiban. Iya. Mendapatkan Oh, hak itu yang kita lakukan. Setelah kita lakukan harus hak yang kita dapat, kewajiban yang kita lakukan atau tanggung jawab. Ada lagi selain Radit? Oke, Alif. Apa itu hak dan kewajiban? Yang kamu ketahui apa? kewajiban adalah tugas atau tanggung jawab yang harus dilakukan. Kalau hak adalah sesuatu yang harus kita sesuatu yang sudah kita miliki secara sah. Bisa juga. Jadi kata si Alif itu adalah hak adalah sesuatu yang sudah dimiliki sejak lahir atau yang sudah menjadi hak kita. Kalau Radit itu hak itu adalah hak yang harus kita dapatkan setelah melakukan tanggung jawab. Oke, sekarang Ibu tampilkan materi terlebih dahulu ya. Di sini tujuan pembelajaran kita yaitu menganalisis hak dan kewajiban di kehidupan sehari-hari sebagai warga negara. Terus juga kalian bisa membedakan yang mana hak dan kewajiban baik di sekolah, baik di rumah, baik di masyarakat, baik di hukum, baik di negara. Jadi dimanapun kalian berada, kalian harus menerapkan hak dan kewajiban. Contohnya di sekolah. Apa itu piket kelas itu termasuk apa? Kewajiban. Hak kalian di sekolah. Apa? Coba Alif tadi apa? Mendapatkan fasilitas
Ya, mendapatkan fasilitas sekolah seperti baju, tempat duduk, benar. Apa lagi? Apa? Buku? Buku paket, boleh juga. Ada lagi? Ya, kelas yang memadai, bukan yang berlebihan ya. Jadi yang penting memadai. Oke, sekarang silakan lihat materi yang Ibu paparkan di papan proyektor tersebut. Nih, materinya silakan disimak dahulu ya. Suap A, hak dan kewajiban. Memahami hak dan kewajiban sangatlah penting dalam kehidupan bermasyarakat. Ada yang tahu apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang menjadi milik seseorang secara moral atau legal. Hak memberikan kebebasan untuk melakukan atau mendapatkan sesuatu. Jenis-jenis hak ada yang 4, yaitu pertama, hak asasi manusia, 2, hak sosial, 3, hak politik, dan keempat, hak ekonomi. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah tanggung jawab atau tugas yang harus dilakukan. Kewajiban berkaitan dengan aturan, hukum, atau sosial. Jenis-jenis kewajiban pertama, pribadi, kedua, kewajiban sosial, ketiga, kewajiban politik, dan keempat, kewajiban ekonomi. Hubungan antara hak dan kewajiban. Ada yang tahu? Hak dan kewajiban adalah dua sisi dari koin yang sama. Setiap hak dengan kewajiban yang menyertainya itu yaitu seimbang. Pentingnya menyeimbangkan hak dan kewajiban, di mana keseimbangan hak dan kewajiban menciptakan kehidupan yang sangat adil. Ketidakseimbangan dapat menyebabkan ketidakadilan. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang di sekolah, hak atas pendidikan, tetapi kewajiban untuk belajar. Di rumah, hak atas kasih sayang, tetapi kewajiban membantu pekerjaan rumah. Di masyarakat, hak atas keamanan, tetapi kewajiban menjaga kebersihan. Di negara, atas perlindungan hukum, tetapi kewajiban kita harus mematuhi hukum. Baiklah, kesimpulan pembelajaran hari ini. Pertama, kita harus berkontribusi positif dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, kita menuntut hak dan melaksanakan kewajiban dengan seimbang. Oke, setelah kalian menyimak materi tersebut, apa yang kalian tangkap? Coba angkat tangan. Apa yang kalian tangkap? Apa kak? Siapa nama kakak? Ataila. Kayak Ataila apa? Hak dan kewajiban harus seimbang agar menciptakan hidup yang adil. Jika hak dan kewajiban tidak seimbang, akan terjadilah ketidakadilan. Oke, benar kata Ataila, yang harusnya hak dan kewajiban itu seimbang. Tetapi kalau dia tidak seimbang, tidak mencapai keadilan. Ada lagi yang ditangkap dari materi dan pemaparan di proyektor. Siapa? Ya. Yang kalian lihat, Bu, aku tahu sekarang hak itu adalah seperti ini, kewajiban itu seperti ini, gitu. Siapa? Ya. Ya, masih pagi loh. Ada? Ayo, Radit. Nindi, oke. Nindi ya. Kesimpulan dari video yang sudah Anda simak itu dengan memahami dan menyeimbangkan hak dan kewajiban, kita dapat berkontribusi positif dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Iya, dari kesimpulan kata si Nindi, kita harus berkontribusi jadi mendapatkan keadilan di masyarakat. Oke, sekarang Ibu bagikan soal pretest ya yang ada di WA. Atau yang tidak bisa buka WA-nya silakan scan barcode ini. Silakan dikerjakan pretestnya selama 3 menit. Silakan scan barcode-nya. Sudah scan? Sudah. Sudah ada linknya. Nah, ini nanti soal pretestnya seperti ini. Silakan dijawab. Nanti di situ ada 5 soal. 1 soal itu jika dia benar nilainya
20, benar. Nanti kalau misalnya dia benar 3, berarti nilainya 60. Nanti Ibu buat sesuai dengan nilai pretest kelompoknya. Bisa, Mbak? Bisa. Ada yang nggak bisa? Bisa? Bisa semua? Udah kakak. Kakak susah? Udah bisa? Udah bisa? Oke. Kamu udah bisa? Nah, silakan diisi. Soal 1, 2, 3, 4, dan 5. Bisa? Oke. Nanti kalau sudah selesai silakan langsung dikirim ya. Nanti keluar langsung nilainya berapa. Udah, Mbak? Udah. Ini udah. Radit? Ataila udah? Udah. Kak udah. Udah ya? Berapa nilainya tuh? Oh ya. Berapa nilainya? Kamu udah? Oke. Udah ya? Oke, udah semua? Ada yang belum? Ada yang belum? Alif belum? Udah. Kakak belum? Sudah? Belum? Kak belum ya? Berapa soal lagi, Kak? Oke, silakan dikerjakan ya. Oke, sambil nunggu temennya, silakan nanti lihat dulu nilainya. Lihat dulu nilainya ya. Berapa nilainya? Oke, sudah? Kakak udah? Belum? Oke, sekarang yang mendapatkan nilai A dulu. Nilai 60. Ya, jijiran ya. Nilai 60. 80. Oke. 100. Oke. Nah, di sini Ibu sudah ada nilainya di Google Drive Ibu, di form Ibu kalian sudah isi lewat di form. Jadi di sini nilainya sudah tertera ke Ibu. Jadi kalian juga tahu nilai kalian berapa. Silakan bentuk kelompok sesuai dengan nilai masing-masing. Ada 5 kelompok. Jadi silakan bentuk kelompoknya masing-masing. Kelompok 1
kelompok 3, 4, dan 5. Oke, silakan bentuk kelompoknya masing-masing. Ya. Apa nak? Di kelompok 5. Kelompok 5. Udah lihat ibu ya kelompoknya ya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, silakan. Udah satu kelompok 4 sampai 5 orang. Udah. Kelompok 1 ada berapa? Kelompok 2 ada 4. Kelompok 3 ada 5. Kelompok 3 ada kelompok berapa kali? Kelompok 3. Kelompok 3 ada berapa? Ada 3. Kelompok 4 ada 3 sini, Kakak. Kelompok 4. Ya. Kak situ. Berdua ini di sini tetap. Kan nilainya sama. Ya, ini. Pas kan jadi kelompok 1 ada 4, kelompok 2 ada 4, kelompok 3 ada mana 3? Ini 3 kan? 3 ada 5, kelompok 4 ada 5, kelompok 5 ada 5. Oke, sekarang Ibu paparkan lagi materi video di papan tulis. Ya. Silakan kalian amati video ini dan kalian analisis video ini. Diskusikan kelompok kalian mengenai hasil dari short video yang Ibu tampilkan. Jadi kalian catat per kelompok apa aja yang ada di dalam tayangan tersebut. Jadi kalian buat misalnya haknya itu seperti ini, kewajibannya seperti ini. Jadi nanti Ibu tanya setiap kelompok. Oke, silakan kalian amati terlebih dahulu ya. Indonesia adalah sebuah negara kepulauan di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di benua Asia. Indonesia adalah negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik berdasarkan konstitusi yang sah, yaitu Dasar 1945 yang menjalankan pemerintahannya secara demokratis. Indonesia merupakan tanah air kita, negara tempat di mana kita tinggal, bernaung, tumbuh, dan berkembang. Tempat kita menjalani kehidupan, tempat kita bergantung. Entah upaya yang telah kita lakukan untuk Indonesia, sudahkah kita berjuang untuk negara ini? Sudahkah kita menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia? Sudahkah berupaya membela negara? Sudahkah kita menjalankan hak kita sebagai warga negara? Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui lagi lebih dalam mengenai apa itu hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Jadi sambilan kalian tonton, kalian lihat daftar bola. Setiap kelompok nanti Ibu tanyakan ya. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat diambil oleh pihak lain yang pada prinsip dapat dituntut secara paksa olehnya. Hak yang dapat diperoleh warga negara Indonesia yaitu persamaan kedudukan, hak atas pekerjaan dan penghidupan, hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak atas kelangsungan hidup, hak untuk mendapat pendidikan, hak atas jaminan dan perlindungan, hak mendapat jaminan kesehatan, hak atas pengakuan dan kepastian hukum. Ma, aku pengen sekolah kayak teman-temanku yang lain. Mama nggak punya uang, nak. Mau gimana lagi? Ya udah deh.
pemerintah ngasih fasilitas sekolah gratis buat rakyatnya. Itu kan hak kita juga mas sebagai rakyat buat dapat pendidikan. Iya juga sih. Nah, lihat deh, itu kayaknya ada informasi sekolah gratis. Oh iya, coba kita lihat yuk. Iya tuh, ada PPDB Loh, beri. Sekolah dong. Iya nak, nanti mama coba daftarin. Ternyata pemerintah udah menjamin pendidikan untuk gratisnya juga ya. Iya mas, benar. Tapi kalau kamu berguna, kamu harus belajar yang rajin ya nak. Siap mas. Secara teorinya, kewajiban adalah suatu hal yang tentunya dimiliki oleh setiap manusia atau tindakan yang harus diambil seseorang, baik secara hukum maupun moral. Kewajiban warga negara Indonesia yaitu wajib menaati hukum dan pemerintahan, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, wajib menghormati HAM orang lain, wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain. Sebelum berkendara, pastikan menggunakan sepatu dan pakaian yang aman. Jangan lupa memakai masker untuk mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi. Pastikan surat-surat yang dibawa lengkap sesuai dengan peraturan lalu lintas. Kenakan helm sesuai dengan ukuran kepala dan kunci helm hingga kencang untuk melindungi kepala agar aman. Mengendarai motor dengan standar kecepatan di bawah 60 km per jam. Itulah contoh sederhana dari hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Untuk melaksanakan hak dan kewajiban, kita hanya perlu memulai dengan hal-hal sederhana terlebih dahulu. Mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang. Oke, sudah diamati? Sudah. Sekarang Ibu mau tanya. Dari kelompok 4, apa hasil dari tayangan kalian amati tersebut? Boleh. Kan dilihat dari kalian video tuh. Video itu mengenai apa, hak dan kewajibannya ngapain gitu. Oke. Hak itu adalah kuasa yang harus diterima dan tidak boleh diterima oleh pihak lain. Dan di hak itu di video itu ada salah satu contoh hak. Salah satu contoh haknya apa? Nah, di situ Sekolah gratis. Apa? Boleh, Alif? Yang di video tadi mendapatkan sekolah gratis. Ya, harusnya dia mendapatkan sekolah gratis. Terus Contoh kewajibannya kewajibannya? yaitu memakai peraturan lalu lintas yaitu memakai helm, membawa SIM, kecepatan motornya standar di bawah 60 km per jam. Oke, beri aplaus untuk kelompok 2 ya. Kelompok 4, beri aplaus untuk kelompok 4. Kata kelompok 4 diamatinya video tersebut mengenai hanya itu untuk mendapatkan sekolah gratis. Oke, kalau untuk kewajibannya itu harus menggunakan helm untuk mentaati peraturan lalu lintas. Oke, kelompok 2. Kelompok 2 yang kamu amati dari video tersebut apalagi?
Yang kamu ketahuin boleh. Atau kelompok lain? Silakan kelompok lain. Ya, kelompok 1. Indi. Video tersebut kami jadi tahu bahwa untuk melaksanakan hak dan kewajiban itu bisa dimulai dari hal-hal yang kecil dan dimulai dari diri sendiri dan sekarang. Oke, kata si Indi dan teman-teman, kalau misalnya hak itu dilakukan sejak dini dan sejak lahir atau mulai sekarang. Terus ada lagi kelompok lain. Contohnya apalagi yang kita tonton? Dari tayangan video tersebut kita tonton adalah melanggar peraturan lalu lintas. Melanggar atau enggak? Enggak, karena dia taat peraturan. Terus untuk sekolah gratis katanya harus mendapatkan pelayanan gratis, tetapi kewajibannya ngapain? Belajar, karena harus nilainya tinggi atau berprestasi. Oke, sekarang Ibu bagikan LKPD. Di sini ada LKPD kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Itu beda-beda. Kalian siapkan HP untuk scan barcode. Di sini ada scan barcode ya. Jadi di sini ada scan barcode atau boleh kalian lihat di tayangan video tersebut. Nah, di sini ada scan barcode untuk LKPD kelompok. Jadi di situ ada kelompok masing-masing. Ini Ibu bagikan LKPD kelompoknya, tapi lihat dulu instruksinya. Yang pertama kalian tonton video kasus tersebut. Di situ tidak ada teks. Jadi adanya pakai voice suara. Jadi kalian harus teliti untuk analisis videonya. Bukan hanya dilihat dari video. Di situ juga ada beberapa kasus. Nah, di sini nanti diskusikan sama teman sebangku sama kelompok. Misalnya ada hasilnya apa, haknya apa, kewajibannya apa, terus langkah yang kalian ambil itu apa. Oke. Udah bisa semua nggak scan barcode? Bisa. Oke, silakan. Ini kelompok 1. Buat nama anggota dan kelas ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Jikalau tidak muat, silakan nulis di belakangnya atau ini Ibu bagikan 1 lembar lagi kertas kosong untuk nulisnya ya. Jadi silakan dikerjakan, diskusikan sama temennya. Tulis di sini ya Kak. Oke, silakan berdiskusi nak. Nah, tulis di situ ya. Tuh, kalau nggak muat boleh dilepas itu. Ya. Kelvin Zulfa Rahma ya, enggak masuk tadi ya? Oke, silakan diskusikan. Ibu kasih waktu selama 20 menit. Tidak lebih dan tidak kurang. Nanti dipresentasikan 1 kelompok, boleh 2 atau mau maju semua juga boleh. Oke? Silakan di scan barcode. Bisa scan barcode? Bisa. Mana? Tak apa. Maka mau pindah sebelah sini nggak? Duduknya sini aja boleh? Dan kelihatan. Sebelah sini ya. Boleh. Boleh kalau mau pindah. Saya pindah sebelah sini. Oke, karena berhubung di sini panas, silakan pindah boleh. Ya. Pas kursinya. Udah. Kursi kosong. Ada yang nggak bisa? Bisa semua? Pas nggak? Ya, enggak kok. Pas ya. Soalnya nggak apa-apa Kak. Sini aja sini. Oh, geser lagi ke Mbak.
mau ditanyakan silakan ditanyakan. Bisa nggak? Nanti itu dibuat kesimpulan pada saat kalian presentasi. Yuk dibantu teman-temannya. Silakan tonton videonya, boleh bareng-bareng. Kalau mau satu HP satu orang juga boleh. Apa? Ya boleh. Buat nama kelompoknya ya. Ya Bu. Dia nanya Ibu, siapa? Apa nak? Apa? Videonya ini scan barcode di sini. Tidak. Ya, nggak apa-apa. Scan barcode ya. Kesimpulannya itu bisa jadi bahwa diskriminasi bahwa di kehidupan itu Mana? Kesimpulannya boleh. Kan itu tentang apa, Kakak? Diskriminasi. Nah, oke, diskriminasi berarti di situ apa yang dilanggar. Terus nanti cara kalian motivasi karyawannya gimana? Terus langkah-langkahnya biar ya boleh. Oke, kesimpulan. Nah, kesimpulan apa yang kalian bahas? Bahwa diskriminasi itu tidak diperbolehkan, bla 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 dan bla 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 bla. Oke? Apa-apa. Ada yang belum? Masih? Kak, udah nonton videonya. Scan barcode-nya, coba kasih temannya scan barcode. Coba. Nah, coba scan dulu. Barcode di sini. Bisa nggak pakai apa ya? Google Lens kan? Ya, pakai Google Lens. Kalau pakai HP iPhone dia bisa langsung scan di kamera, tapi kalau dia HP Android bisa lewat dari Google Lens. Kalian dengerin nanti video-videonya, kalian dengerin dulu. Kasusnya kalian dengerin dulu. Apa nak? Boleh? Apa? yang kesimpulan. Kesimpulan? Boleh. Ya, terus apa? Apalagi? Oh iya. Tidak adil terus kita membeda-bedakan. Nanti hasilnya kenapa kalau dibeda-bedakan? Boleh. Ada lagi? Nggak boleh kelemar-kelemar ya. Semangat-semangat. Kan masih pagi. Mbak. Nah, kan nih mukanya. Nggak bisa? Silakan diskusi ya sama temennya ya. Bisa kakak aksesnya? Bisa. Ya ditonton, lo pakai HP mu. Kalau HP temennya nggak ngedukung, boleh pinjemin teman sebelahnya ya. Iya. Apa? Apa? Kamu tuh kenapa nggak boleh diskriminasi? Terus kenapa itu jawabannya? Tidak menerapkan dan kewajiban Karena sikap ini Nah benar, karena sikap ini apa gitu. tidak menerapkan Tidak, bukan tidak menerapkan, lebih kurang kayak seperti telah melanggar telah melanggar norma hak orang, hak karyawan atau hak orang lain, kan benar. Nah
Oke, ada yang mau ditanyakan boleh. Mau nanya sama ibu juga boleh. Kata? Boleh kalau kamu ngerti kewajibannya apa gitu. Sebaiknya kewajibannya. Iya, bukan karyawan. Coba lihat dulu kakak tuh. Nah, dari video kasusnya ngapain? Nah, karyawan yang melanggar. Karyawan melanggar. Karyawan yang melakukan pelanggaran atau atasan yang melakukan pelanggaran? Ibu kasirnya. Yang melanggar itunya. Coba jelasin ibu apa yang kamu tonton dari video itu. Bahwa di itu ada pembeli konsumennya dan nak kasir tuh. Bahwa nak nge-scan itu di fotonya bu, bagiannya terus disimpannya. Terus tuh itu yang dia beli itu sebagian cuma tidak sesuai dengan itunya, Dibaginya. tidak sesuai dengan pas dia Misal ambil dibelah. Oh, misalnya sisinya 100, dia bayarnya 100.000, tapi di mbak karyawan kasirnya itu setengah dari itu 50 dikasihnya di konsumen. Nah, terus itu melanggar peraturan, berarti itu termasuk haknya apa? Iya, hak pelanggan bukan hak karyawan berarti. Nah, kewajiban karyawan harus mempersetarakan atau TA adil kewajiban sebagai terus kakak hak karyawannya itu ngapain? Apa? Boleh kalau mau disebutin. Iya benar. Silakan setelah itu nanti silakan siapkan pertanyaan karena di kelompok 1 membahas tentang apa? Hak pendidikan. Kelompok 2 mengenai apa? Hak kesehatan. Iya, hak kesehatan. Kelompok 3 hak apa, Mbak? Hak kebebasan berpendapat. Kelompok 4 hak mengenai video kasus diskriminasi. Terus kamu pencemaran lingkungan. Oke, jadi silakan siapkan pertanyaannya ya. Nah, sesambilan kalian buat dari analisis video tersebut. Ada kesulitan? Gak ada. Semuanya bisa akses? Kakak udah bisa akses? Oke. Boleh ya, kalau mau tanya silakan tanya. Udah. Ada yang kesulitan nggak? Udah ada. Sudah nonton video yang sudah. Udah nonton apa videonya? Tentang itu. Ceritanya. Apa? Kamu nonton videonya, terus video itu tentang apa? Pencemaran lingkungan maksudnya tuh ngapain? Sungainya tercemar. Oh, tercemar karena ikan mati. Oh, ikan mati. Terus sungainya tercemar karena limbah pabrik. Ini cara kalian sebagai siswa juga boleh ya. Kalau ditanya temennya, terus cara kalian sebagai siswa kalau ada kayak gitu bagaimana sikapnya? Oke. Jadi pakai analisis kalian sendiri ya. Kita nggak tahu temennya nanti nanyanya apa. Oke, dengar Ibu. Cara kalian mempresentasi seperti ini misalnya. Dari tontonan video tersebut mengenai seperti kayak kelompok 5 adanya limbah di sungai dapat mengakibatkan ikan
mati. Nah, itu adalah termasuk apa? Soal pertama saya jawab bla 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 bla. Soal kedua bla bla bla, soal ketiga dan seperti ini. Kesimpulannya baru. Setelah itu silakan teman-teman yang mau bertanya, boleh. Baru ditutup. Ditutup. Atau udah? Pokoknya udah. Boleh disalin di sini Kak, jadi nggak rebutan nanti kertasnya. Hah? Pembukanya nah, saya assalamualaikum, saya terus juga perkenalkan kelompoknya, sudah, iya kayak seperti biasa. Nanti tunjuk ya temannya yang moderator. Kesimpulannya buat sendiri, boleh. Kalau nggak mau di depan, di belakang. Udah? Belum? Ada yang belum? Belum. Oke, silakan berdiri dulu, kita ice breaking ya. Yuk. Kita ice breaking dulu. Silakan lanjutkan ya. Jadi semangat, jangan lantur-lantur. Udah? Semangat dong, udah ice breaking. Apa? Hah, mau maju? Oke, siapa duluan yang udah selesai? Oke, kelompok berapa? Kelompok 3. Kamu kelompok? Siapa lagi sudah kelompok 3? Kelompok 2. Nanti kelompok 3 duluan, boleh. Kelompok 2 terus? Kelompok 1 baru kelompok 4. Kelompok 5 terakhir. Gak apa-apa. Udah semua? Oke, ada yang belum? Masih ada yang belum? Udah? Udah analisis videonya? Udah. Ada yang belum angkat tangan? Kelompok yang belum? Sudah? Sudah? Sudah. Masih ada yang belum enggak? Kelompok 1 sudah? Sudah? Sudah. Kelompok 2? Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Kelompok 5? Oke. Berhubung semuanya sudah selesai, silakan kelompok yang mau maju duluan. Ya, silakan. Mau berdua atau semuanya juga boleh, tapi harus kontribusi ya. Di sini. Oke, silakan. Perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjawab LKPD yang berjudul Peristiwa Kasus Kebebasan Berpendapat. Tapi sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya M. Fakhrul Al-Faridzi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam. Perkenalkan, saya Meka Oktaria. Perkenalkan, saya Mas Karim. Perkenalkan, nama saya Yuda. Nomor 1. Hak kebebasan berpendapat apa yang dilanggar di dalam video ini? Jawabannya. Hak kebebasan berpendapat apa yang dilanggar dalam video ini? Hak kebebasan berpendapat yang dilanggar adalah
hak individu untuk menyatakan pendapat mereka secara bebas tanpa takut akan tindakan represif atau hukum. 2. Apa konsekuensi dari pelanggaran hak tersebut terhadap masyarakat dan aktivis? Konsekuensi termasuk penurunan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah, pengekangan kreativitas dan inovasi, serta kemungkinan penurunan partisipasi masyarakat dalam proses politik dan sosial. 3. Apa solusi yang dapat diterapkan untuk melindungi kebebasan berpendapat sambil menjaga ketertiban umum? Solusi meliputi penegakan hukum yang adil dan transparan, perlindungan hukum bagi aktivitas dan pendidikan masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam menyampaikan pendapat. Kesimpulannya adalah kebebasan berpendapat merupakan salah satu upaya pemenuhan hak asasi manusia. Maka agar kebebasan berpendapat tidak menimbulkan konflik. Demikianlah presentasi dari kelompok 3, tapi sebelum itu kami membuka sesi tanya jawab. Oke, silakan kelompok 3 membuka sesi pertanyaannya. Di sini dia membahas mengenai hak kebebasan berpendapat. Di dalam video itu ngapain? Ada yang nyangga atau gimana? Ceritanya di video itu ngapain? Dia tidak berpendapat, Bu, tapi Dicela. iya. Oke, di analisis video tersebut adanya dialog, mereka berpendapat tetapi dicela. Siapa yang mau tanya silakan. Oke, kelompok 1 boleh. Kelompok 1, oke, Atala apa? Contoh kebebasan yang terdapat di kelas. Apa? Contoh kebebasan berpendapat yang terdapat di kelas. Oke, dari Atala kelompok 1 contoh kebebasan berpendapat di dalam kelas. Silakan kelompok 3 dijawab. Terserah mau siapa boleh. Contohnya berpendapat saat menjawab pertanyaan guru. Oke, berpendapat saat menjawab pertanyaan guru itu dia bebas menyampaikan pendapat. Oke, beri aplaus untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok siapa lagi? Oke, kelompok 2. Oke, kelompok 2. Nanti kelompok 2 jelasin dulu ya kalian nonton video itu tentang apa. Oke, kelompok lainnya silakan siapkan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami di sini akan mempresentasikan LKPD tentang peristiwa kasus yang berkaitan dengan hak kesehatan. Ya, mengenai hak kesehatan. 1. Hak kesehatan apa yang seharusnya dimiliki oleh individu dalam video ini? Individu dalam video ini seharusnya memiliki hak untuk mendapatkan akses layanan kesehatan yang memadai, termasuk perawatan medis yang tepat, pemeriksaan kesehatan rutin, dan akses ke obat-obatan. Bagaimana kurangnya akses ke layanan kesehatan mempengaruhi kualitas hidup mereka? Kurangnya akses ke layanan kesehatan dapat mempengaruhi kualitas hidup dengan mengurangi produktivitas karya serta kualitas hidup secara umum, menyebabkan penurunan kesehatan fisik dan mental, dan meningkatkannya angka kematian. Apa tindakan yang dapat diambil oleh pemerintah dan perusahaan untuk memastikan akses kesehatan yang layak bagi pekerja informal? Tindakan yang dapat diambil termasuk penyediaan asuransi kesehatan yang terjangkau bagi pekerja informal, membangun fasilitas kesehatan di lokasi kerja, dan program kesehatan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesehatan. Kesimpulannya adalah kita dapat mengetahui hak kesehatan apa saja yang seharusnya dimiliki oleh individu, apa saja yang kurang dalam akses pelayanan kesehatan yang mempengaruhi kualitas hidup, dan mengetahui apa saja tindakan yang dapat diambil oleh pemerintah untuk memastikan akses kesehatan yang layak bagi pekerja. Oke, mengenai
Oke, silakan. Untuk kelompok 2 dia membuka sesi tanya jawab. Kelompok berapa yang mau bertanya? Oke, kelompok 5 boleh. Apa, Nak? Apa? Bagaimana cara mendapatkan hak kesehatan? Oke, bagaimana cara mendapatkan hak kesehatan di mana? Di masyarakat. Bagaimana caranya? Boleh. Bagaimana? Bisa kamu aja langsung. Bagaimana cara mendapatkan hak kesehatan di masyarakat? Contohnya boleh. Termasuk Diem aja. Ya, diemin aja. termasuk penyediaan asuransi kesehatan yang terjangkau bagi pekerja informal, membangun fasilitas kesehatan di lokasi kerja, dan program kesehatan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesehatan. Melakukan? Apa coba? Tadi ngapain? Apa? Oke, asuransi. Oke, dari kelompok 2 dia menjawab cara mendapatkan ya. Nah, dia dengan cara mendapatkan asuransi. Oke, asuransi itu seperti kalau misalnya lebih kurang layanan gratis kesehatan. Misalnya kalian pakai BPJS itu adalah asuransi yang harusnya kalian bayar. Ada yang tidak bayar. Itu menggunakan BPJS. Oke, layanan kesehatan yang ada di sekolah. Adanya pemberian obat-obat secara gratis. Itu adalah layanan kesehatan. Oke, beri aplaus untuk kelompok 5 dan kelompok 2. Iya, tutup dulu. Oke, tutup. Suaranya besar-besar. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok siapa lagi? Oke, kelompok 1. Apa? Hah? Siang lah. Jam berapa? Oke, silakan. Kelompok 1 mau mempresentasikan hasil dari analisis videonya. Silakan. Mentari senja mulai tenggelam. Hujan turun mulai terjatuh. Kami awali presentasi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang. Perkenalkan nama saya Andira Nadlia. Perkenalkan nama saya Anindya Zahira. Perkenalkan nama saya Yusuf Akbar. Dan di sini kami akan mempresentasikan atau memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai video tentang hak pendidikan. Ada 3 soal yang sudah kami jawab. Soal pertama akan dibacakan oleh Albira. Apa hak pendidikan yang dilanggar dalam video ini? Dalam video tadi, hak pendidikan yang dilanggar adalah hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas, termasuk akses ke fasilitas pendidikan yang memadai dan kesempatan belajar yang sama. Soal kedua, apa dampak dari pelanggaran hak pendidikan terhadap anak-anak di daerah tersebut? Dampak pelanggaran hak pendidikan termasuk rendahnya tingkat literasi dan keterampilan anak-anak, keterbatasan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat. Soal ketiga, apa solusi yang dapat diusulkan untuk meningkatkan akses pendidikan di daerah terpencil? Solusi yang dapat diusulkan meliputi pembangunan infrastruktur pendidikan yang lebih baik, penyediaan transportasi untuk anak-anak ke sekolah, pelatihan guru, dan program bantuan pendidikan seperti beasiswa atau bantuan ajar. Kesimpulan dari video yang telah kami analisis ialah pentingnya menyeimbangkan hak dan kewajiban. Pada kasus tadi, tentang hak pendidikan, kewajiban yang dapat kita lakukan adalah menjaga fasilitas sekolah dengan baik, belajar dengan giat, menghormati guru, dan sebagainya. Kemudian, untuk hak, kita dapat mendapatkan lingkungan yang aman dan nyaman, serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat.
sebelum kami tutup presentasi ini, kami membuka seksi tanya jawab. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kelompok 1 membahas tentang hak pendidikan. Sekarang dia membuka sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya. Bagaimana penerapan pendidikan di seluruh jenjang di Indonesia? Bagaimana? Penerapan pendidikan di seluruh jenjang di Indonesia. Oke, siapa bertanya namanya? Pak Rula menanyakan Bagaimana penerapan pendidikan di seluruh jenjang? bagaimana penerapan di seluruh tingkat sekolah. SD, SMP, SMA. Itu apa? Haknya atau kewajibannya? Haknya. Ya, haknya. Bagaimana cara penerapan hak di semua tingkat sekolah? Silakan yang mau jawab. Siapa? Seperti yang kita ketahui, jenjang pendidikan di negara Indonesia khususnya ada banyak, mulai dari TK sampai kuliah. Tapi pada kali ini yang akan kita bahas ada 3, yaitu SD, SMP, sama SMA. Sebenarnya hak antara ketiga jenjang tersebut sama saja, sama-sama mendapatkan fasilitas sekolah yang baik, nyaman dan aman, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Namun perbedaannya, pasti kalian sudah mengetahui bahwa SD, SMP, dan SMA itu mempunyai pembelajaran yang tentunya berbeda, lalu di usia SD, SMP, dan SMA itu tidak sama. Jadi mereka, khususnya yang SD, belum memahami apa sih itu hak dan kewajiban, belum bisa menerapkannya secara moral dan legal. Untuk itu, di siswa SD bisa dibantu dengan bimbingan dari guru untuk mencontohkan apa sih itu hak dan kewajiban. Oke, dari di sini dia menjelaskan 3, SD, SMP, SMA, kata si Nindi dan teman-teman. Nini bilang SD itu tidak bisa memenuhi hak dan kewajiban secara utuh. Dia harus menggunakan bimbingan atau memberikan contoh. Misalnya dia harus mendapatkan belajar yang baik. Terus di tingkat SMP, SMA, kalian harus mendapatkan fasilitas yang memadai. Contohnya kalian mau menggunakan buku, laptop, nggak mungkin dong. Pasti menggunakan HP. Sekarang kan apa-apa pakai gadget. Jadi kalian bisa menggunakan fasilitas sekolah secara utuh. Nah, di sini mereka membahas tentang hak pendidikan. Jadi kesimpulannya adalah pentingnya menyeimbangkan hak dan kewajiban. Pada kasus tadi tentang hak pendidikan, kewajiban yang dapat kita lakukan adalah menjaga fasilitas sekolah dengan baik, belajar dengan giat, menghormati guru, dan sebagainya. Sedangkan untuk hak, kita dapat mendapatkan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, serta ilmu yang bermanfaat. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 1, Good job. Terima kasih untuk kelompok 4, Farullah sudah bertanya. Oke, silakan tutup, boleh. Ya, dari kami Asik. Dari lubuk hati yang paling dalam, kami tutup presentasi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Siapa lagi kelompok yang mau maju? Ya Allah. Silakan. Nanti kelompok 5 setelah ini ya. Oke, yang belum bertanya, kelompok berapa tadi yang belum bertanya? Kelompok 2 belum bertanya. Silakan siapa yang bertanya kelompok 2 ya. Ya, siapa yang mau jadi moderator? Saya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Berdiri di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan LKPD dengan materi hak dan kewajiban. Kali ini kami telah menganalisis sebuah video tentang kasus diskriminasi tempat kerja. Oke, teman saya akan menjelaskan apa itu diskriminasi. Di situ. Diskriminasi adalah perilaku tidak adil atau merugikan terhadap orang dengan kelompok berdasarkan karakteristik seperti ras,
jenis kelamin, usia, atau orientasi seksual. Selanjutnya kami akan membahas tentang soal di LKPD ini. Soal 1. Hak apa yang dilanggar dalam video ini terkait diskriminasi di tempat kerja? Hak yang dilanggar adalah hak atas kesetaraan dan perlakuan yang adil dalam kesempatan kerja dan kompensasi, tanpa memandang jenis kelamin. Bagaimana diskriminasi gaji mempengaruhi motivasi dan kesejahteraan karyawan? Ya. Diskriminasi gaji dapat menyebabkan penurunan motivasi, rasa ketidakadilan, dan frustasi serta berdampak negatif pada kesejahteraan mental dan emosional karyawan. Soal 3. Apa langkah-langkah yang dapat diambil oleh perusahaan untuk mengatasi diskriminasi di tempat kerja? Langkah-langkah termasuk melakukan audit gaji secara reguler, menerapkan kebijakan anti-diskriminasi, memberikan pelatihan kepada manajer dan karyawan, dan memastikan adanya mekanisme pengaduan yang efektif. Oke, sebelum menutup presentasi ini, saatnya sesi tanya jawab. Kesimpulannya? Kaget deh. Nah, silakan untuk kelompok 4 membahas tentang diskriminasi di tempat kerja, atau dia seorang kasir melakukan diskriminasi atau kecurangan. Oke, siapa yang mau bertanya silakan. Kelompok berapa tadi? Kakak mau tanya ya? Kakak mau nanya? Demi aku. Ya, apa? Demi aku. Apa? Silakan Mbak, apa banget? Apakah menuduh orang tanpa bukti bisa dipidana? Apakah menuduh karyawan atau menuduh orang di dalam perusahaan tanpa bukti itu diperbolehkan atau melanggar? Ya, misalnya dia melakukan penuduhan yang atau fitnah lah gitu. Melakukan fitnah karyawan di perusahaan itu termasuk melanggar apa? Bahwa itu termasuk fitnah. Karena itu telah melanggar hak dan kewajiban sebagai karyawan dan yang Nah, maksudnya itu pelakunya siapa yang memfitnah? Contohnya? Karyawannya Kak, kena intimidasi gitu kan? bahwa itu adalah suatu pelaku yang melanggar hak dan kewajiban sebagai manusia. Oke, fitnah boleh nggak? Nggak boleh, itu melanggar aturan ya. Iya, norma. Nah, di situ haknya ngapain? Harusnya sebagai channel. Iya. Mendapatkan Iya, mendapatkan apresiasi atau bantuan sesama karyawan, tidak boleh memfitnah. Oke, beri aplaus untuk kelompok 2 sudah bertanya, dan sekarang buatlah kesimpulannya untuk kelompok kakak. Ya, silakan. Oke, saatnya lagi kesimpulan dari diskriminasi adalah bahwa diskriminasi itu tidak diperbolehkan. Itu adalah sikap yang tidak adil serta membeda-bedakan. Karena sikap ini telah melanggar hak dan kewajiban. Oke, kesimpulan dari mereka adalah tidak boleh membeda-bedakan sesama karyawan karena itu melanggar hak mereka berpendapat dan hak mereka mendapatkan uang atau upah saat mereka melakukan pekerjaan di perusahaan. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 4. Silakan tutup presentasinya. Sebelum menutup presentasi ini, rekan saya akan menyampaikan sebuah pantun. Biru laut seperti kolam. Ikan hiu pandai menyelam.
Dari lubuk hati yang terdalam, kami tutup presentasi ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang silakan kelompok berikutnya. Kelompok 5. Oke, kelompok 5. Nanti yang kelompok 5 yang bertanya siapa? Boleh, kelompok berapa kakak? Boleh? Kelompok 4 ya yang bertanya ya? Nanti ya. Oke, silakan. Mana kakak? Nih, jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan LKPD video tentang kasus pencemaran lingkungan. 1. Hak lingkungan apa yang dilanggar dalam video ini? Hak lingkungan yang dilanggar adalah hak masyarakat untuk lingkungan yang bersih dan sehat, termasuk perlindungan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan. 2. Apa dampak dari pencemaran lingkungan terhadap masyarakat dan ekosistem? Dampak termasuk kerusakan ekosistem, penurunan kualitas air, dampak negatif pada kesehatan masyarakat seperti penyakit akibat pencemaran, dan penurunan kualitas hidup secara keseluruhan. 3. Apa rekomendasi solusi untuk mengatasi pencemaran dan mencegah pelanggaran serupa di masa depan? Rekomendasi meliputi penegakan lingkungan yang ketat, penerapan teknologi ramah lingkungan oleh perusahaan, dan keterlibatan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan pencemaran. Kesimpulannya adalah menjaga lingkungan adalah hal yang diwajibkan karena jika tidak akan merugikan masyarakat sekitar kita. Sekian presentasi dari kelompok kami membuka sesi tanya jawab. Membuang sampah sembarangan. Kan gitu kan ya? Pencemaran lingkungan. Udah di sini. Ini buang sampah sembarangan kan pencemaran. Apa dia? Teknologi ramah lingkungan. Oh. Oke, silakan. Mana kelompok berapa tadi kak? Kelompok 5 membahas tentang pencemaran lingkungan di pencemaran lingkungan di masyarakat. Mereka membuang limbah di dalam sungai, jadi membuat ikan-ikan mati atau tumbuhan-tumbuhan di sungai mati. Oke, sudah buka sesi tanya jawab? Sudah. Siapa yang mau nanya? Apa pertanyaannya? Apa teknologi ramah lingkungan yang ada di Indonesia? Teknologi ramah lingkungan, jadi aku nanya apa teknologi yang ada di Indonesia. Berikan ini kak, karena kelompok 5 memberikan jawaban mengenai teknologi lingkungan. Contohnya dari teknologi lingkungan, kalian ngapain gitu? Iya, caranya gimana contohnya teknologi lingkungan? Kalian kan melakukan pencemaran lingkungan tuh misalnya. Terus ngatasinnya kalian menggunakan teknologi lingkungan. Teknologi lingkungan tuh contohnya apa? Itu manusia dong. Nah, teknologi gitu. Alat menggunakan. Ya. Siapa yang bisa jawab? Kelompok 3, Boy. Silakan diskusi dulu kelompoknya. Apa? Teknologi apa coba? Kalian tuh misalnya kalian buang ke bank sampah tuh. Terus bank sampah ngambilnya pakai apa? Nah, itu teknologi bukan? Iya, bisa jadi menggunakan apa tuh yang penghancur sampah? Iya, truk penghancur sampah. Itu teknologi bukan? Nah, silakan.
Ya, siapa? Silakan kakak, jawab. Contoh dari teknologi lingkungan untuk membersihkan lingkungan, yuk. Misalnya adalah bisa menggunakan teknologi dari mobil atau truk. Ya, dia Kak Radit katanya menggunakan truk penghancur sampah. Itu teknologi bukan? Iya, jadi menggunakan truk penghancur sampah untuk mengumpulkan sampah menjadi pupuk. Jadi tidak boleh dibuang ke sungai. Alangkah baiknya kita sebagai orang masyarakat atau kalian sebagai siswa, boleh tidak buang sampah sembarangan? Ya, harusnya kalian buang ke kotak sampah. Terus nanti kotak sampahnya diambil oleh dinas kebersihan. Dinas kebersihan nanti ngelola sampah jadi pupuk. Oke, benar. Beri aplaus untuk kelompoknya. Silakan tutup dulu. Oke, silakan tutup. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, sudah semua kalian presentasi? Sudah. Berhubung kalian kelompok 5 kelompok ya? 5 kelompok sudah presentasi. Adakah yang mau menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Silakan. Oke, silakan. Tadi ada yang bahas hak kebebasan berpendapat, hak pendidikan, hak kesehatan, hak karyawan melanggar, terus juga hak apa kamu? Iya, udah. Kebebasan berpendapat, hak pencemaran lingkungan. Kasus pencemaran lingkungan. Ada lagi siapa yang Bu, hari ini mengenai ini. Oke, silakan. Siapa yang mau buat kesimpulan? Boleh lah. Oke, Nindi. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini tentang mengenai hak dan kewajiban adalah kita sudah menganalisis beberapa kasus, ada 5 kasus yang itu tergantung dalam hak dan kewajiban semua. Contohnya hak pendidikan, contoh dari hak. Terus diskriminasi di tempat kerja itu contoh pelanggaran hak. Oke, beri aplaus untuk Nindi ya. Nindi sih. Oke, Nindi menyimpulkan bahwa sudah ada kasus video yang sudah diberikan. Jadi di situ Nindi bilang adanya pelanggaran kewajiban sebagai karyawan karena karyawannya itu diskriminasi kepada konsumen. Terus juga ada hak pendidikan. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Sudah? Sudah. Oke, di sini Ibu menyimpulkan bahwa kita sebagai siswa harusnya berkewajiban untuk bertanggung jawab, baru menagih hak kita kepada orang lain. Contohnya kalian di rumah, hak kalian apa? Mendapatkan uang jajan. Ya, mendapatkan kasih sayang. Mendapatkan kasih sayang. Nah, mendapatkan kasih sayang itu kalian harus melakukan kewajiban kalian sebagai apa? Sebagai anak. Ya, apa kewajibannya? Membantu orang tua. Oke, good job. Membantu orang tua. Terus apa lagi? Mematuhi perkataan orang tua. Tidak boleh menjawab. Oke, di sekolah haknya apa? Haknya Mendapatkan ilmu. mendapatkan mendapatkan layanan Hidup. pendidikan yang baik. Kewajiban kalian belajar, benar juga. Apalagi menaati peraturan, benar. Kalau kalian di sekolah mau mendapatkan belajar yang enak, kalian harus mematuhi peraturan yang baik. Jangan, Bu, bela Bu, udah kapok nak melanggar baik. Tapi tidak boleh kalian nak belajar seenak-enaknya kan? Iya. Terus apalagi di contohnya di jalan, hak kalian sebagai siswa ngapain kalau apa?
Iya, benar. Kalian sebagai siswa kalau dibonceng orang tua harus menggunakan helm, ya kan? Terus kewajiban kalian ngapain? Itu kewajiban atau hak yang Ibu sebutkan? Kewajiban. Benar, fokus berarti ya. Jadi kewajiban itu adalah menggunakan helm. Hak kalian. Apa kalau hak di jalan? Apa? Haknya. Hak kalian ngapain kalau di jalan? Mendapatkan menikmati jalan-jalan. Oh, menikmati? Iya, hak kalian di jalan mendapatkan jalan yang mulus, baik dan keselamatan yang nyaman. Kalian kan selamat kalau pakai helm. Terus juga kalian tidak bakal disetop oleh polisi. Masa uang begal tahunya kalian uang. Oke, pembelajaran hari ini bagaimana? Seru? Sedih? Tidak. Senang? Bahagia? Senang? Sudah? Selesai? Oke, sekarang Ibu kasih penugasan ya. Silakan catat penugasan selanjutnya di kertas kalian atau di buku kalian masing-masing. Di sini penugasannya kalian buat esai atau laporan tentang kasus pelanggaran hak dan kewajiban yang ada di rumah ya. Di rumah atau di sekolah atau di lalu lintas bebas. Oke? Apa? Buatlah esai atau laporan tentang kasus pelanggaran hak dan kewajiban baik di rumah, di sekolah, dimanapun berada, terserah. Oke, dikumpulkan minggu depan. Jadi tidak boleh ada yang tidak ngumpul. Oke, selesai pembelajaran pada hari ini. Oke, Ibu tutup dengan lafaz Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai bertemu di minggu depan. Semoga kita sehat selalu. Beri aplaus untuk kita semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan.